Hutan itu terlihat biasa dari luar. Siang hari, masih ada cahaya matahari yang masuk lewat sela daun. Burung masih terdengar. Angin masih terasa normal. Tapi semakin masuk ke dalam, suara mulai berubah. Tidak benar-benar hilang, hanya terasa seperti menjauh. Ardi berjalan paling depan. Wajahnya tegang. Dia pura-pura berani. Padahal, sejak langkah pertama masuk, jantungnya sudah tidak tenang. Di belakangnya ada Raka, Mira, dan Dito. Mereka masih saling bercanda. Masih tertawa. Masih merasa ini cuma eksplorasi biasa. Mereka belum sadar, hutan itu sudah mulai menutup jalan keluar. Ardi mulai mendengar sesuatu lebih dulu. Bukan suara keras. Cuma seperti bisikan. Awalnya dia pikir itu cuma daun. Tapi bisikan itu menyebut namanya. Pelan. Ardi. Dia berhenti. Raka hampir menabraknya. Kenapa? Ardi tidak langsung jawab. Karena dia dengar lagi. Ardi, kamu balik. Dia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi wajahnya mulai pucat. Dia tidak cerita ke yang lain. Dia takut ditertawakan. Dan itu kesalahan pertama. Mira orang yang paling tenang, tapi dia mulai merasa aneh. Kompas di tangannya tidak stabil. Jarumnya bergerak sendiri. Kadang menunjuk utara, kadang berputar pelan, seperti malas. Mira mencoba tetap rasional. Tapi, dia mulai sadar, pohon yang mereka lewati tadi, sekarang muncul lagi. Ada bekas goresan, 3 garis panjang. Kalau arah, tidak bisa dipercaya. Lalu apa yang bisa dipercaya? Raka paling cerewet, tapi sekarang, dia mulai diam. Karena, dia melihat sesuatu. Di antara pohon, seseorang berdiri jauh di sana, tidak bergerak, tinggi, terlalu tinggi. Raka berkedip sosok itu, tidak hilang. Dia tarik napas. Di sana, ada orang. Semua menoleh, tidak ada apa-apa, kosong. Dito paling logis, paling yakin semua ini bisa dijelaskan. Sampai dia sadar satu hal. Tidak ada suara serangga, tidak ada jangkrik, hening yang seperti menunggu sesuatu. Dito mencoba bicara untuk memecah suasana. Tapi suaranya terdengar aneh di telinganya sendiri. Kalau kamu membaca ini, sampai sini. Berhenti sebentar, subscribe, follow, like dulu. Karena hutan tidak suka ditinggalkan tanpa tanda. Senja datang terlalu cepat. Langit berubah warna tanpa mereka sadari. Jam tangan Ardi menunjukkan pukul 3 sore. Tapi cahaya seperti jam ke-6. Raka tiba-tiba berhenti lagi. Dia menunjuk ke depan. Sosok itu muncul lagi. Sekarang lebih dekat. Lebih jelas. Tubuhnya kurus, tangannya terlalu panjang, kepalanya miring sedikit. Dan senyumnya terlalu lebar. Kali ini, mereka semua melihatnya. Itu bukan halusinasi. Sosok itu tidak bergerak cepat. Ia melangkah pelan. 1 langkah, berhenti. 1 langkah lagi. Ardi mencoba berteriak. Tapi suaranya kecil. Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka. Lalu membuka mulutnya. Terlalu lebar. Dan dari dalamnya keluar suara. Menirukan mereka. Menirukan tawa mereka tadi siang. Menirukan suara bercanda mereka. Lalu berubah menjadi tangisan. Tangisan yang bukan milik siapa-siapa. Dan saat itulah pikiran mereka mulai pecah. Hutan tidak ingin mereka mati. Hutan ingin mereka tinggal di dalam kepala mereka sendiri selamanya.